Dia kemarin Om lagi tidur waktu kita ke sana, jadi kita doa saja. Tapi sempat ngobrol-ngobrol sama yang keluarga yang lain yang ada di situ. Siap Bapak, akhirnya sekarang dia sudah bisa. Oh, siap-siap. Nanti lah besok kita Iya. kunjungi lagi. Kan kemarin baru operasi Terima itu. kasih. Ya, Terima kasih Bapak ya. ya siap. Pak. Terima kasih. Ya kita mulai ya, shalom semua, kita berdoa. Sebelumnya kita memuji Tuhan, menyembah satu lagu dulu, baru kita mulai materi kita. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya rahmat-Mu, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru setiap hari, selalu baru tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiap-Mu di sepanjang hidupku. Lagi ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur malam hari ini untuk waktu yang Tuhan masih percayakan bagi kami. Sebentar kami mau belajar bersama-sama. Tuhan Roh Kudus, urapi kami semua, biarlah memberikan kami hikmat, pengertian, pemahaman untuk kami bisa lebih lagi belajar firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami semua yang ada di sini, yang sudah siap, biarlah Tuhan juga mengurapi, biarlah semua kami mendapat berkat yang daripada Tuhan sendiri. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Sekali lagi shalom buat kita semua. Shalom Bapak. Ya. Shalom. Kita hari ini masuk pada materi kita tentang manusia dan kerja. Sebentar saya tampilkan PowerPoint-nya. Oke. Mana? Ya, apakah kelihatan Bapak Ibu? Sudah tampil? Tampil Bapak. Oke. Ya, hari ini kita belajar tentang manusia dan kerja. Ya, manusia dan kerja. Nah, kita baca firman Tuhan di dalam Kitab Pengkhotbah pasal 5
Pengkhotbah, kita lihat dalam kitab Pengkhotbah, di situ yang saya tulis di transparan. Sebentar Bapak Ibu ya. Mungkin yang on kamera, bisa di itu dulu ya. Di apa namanya? Bisa di itu dulu, apa namanya? Di mute dulu mungkin. Oke. Ya. Oke, kita lihat di dalam PowerPoint itu, kalau saudara bisa lihat, Pengkhotbah pasal 5 ayat yang ke-11, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Pengkhotbah sudah yang ada di layar. Pengkhotbah 5 Ayat yang ke-11 yang sudah, silakan lihat di layar, kelihatan nggak? kelihatan Bapak. Oh, kalau kurang besar nanti saya gedekan. Oke, 2, 3. Enak tidurnya orang yang bekerja, baik yang makan sedikit maupun banyak. Jadi ini ayat ini mungkin saudara jarang baca ya. Tapi ini Alkitab bilang enak tidurnya orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak. Nah, kalau kita lihat ayat ini kan betul apa yang kita lakukan. Setiap orang yang bekerja itu pasti akan mendatangkan kebaikan. Kenapa? Karena memang Alkitab mengajarkan kita untuk apa? Untuk kita bekerja. Dan dikatakan orang yang bekerja itu tidurnya nyenyak. Kenapa? Karena kebutuhannya terpenuhi, hobinya, kemampuannya tersalurkan, ya, dia bisa mengalami berkat Tuhan dan hidupnya bisa mengalami namanya peningkatan, ya. Nah, karena itu bekerja itu adalah satu hal yang sangat dihimbau oleh Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Alkitab banyak sekali ayat-ayat, nanti kita belajar mengapa Tuhan suruh kita bekerja, ya. Nah, ada beberapa tinjauan secara umum tentang bekerja. Yang pertama, ditinjau secara umum itu menurut Kamus Webster, ya, dia menjelaskan kerja itu sebagai usaha atau karya nyata baik secara fisik atau mental yang dikerjakan oleh seseorang. Jadi pekerjaan itu adalah usaha nyata, ya, yang dikerjakan oleh kita manusia baik secara fisik maupun secara mental, berpikir, ya. Dan itu dikerjakan oleh seseorang. Artinya apa? Artinya adalah pekerjaan itu atau sesuatu atau seseorang itu dia bisa buat atau lakukan pekerjaan itu satu hal yang memang keharusan, sesuatu hal yang memang kewajiban. Itu yang dikatakan oleh kamus daripada dictionary ini. Nah, kerja itu adalah satu kegiatan untuk apa? Untuk melakukan sesuatu yang dilakukan, diperkuat, atau sesuatu yang dilakukan untuk apa? Mencari nafkah atau mencari mata pencarian. Jadi orang bekerja itu selain dia bisa menyalurkan kemampuannya, tetapi juga dilakukan untuk apa? Mencari nafkah atau untuk mata pencarian. Nah, sehubungan dengan hal itu, John Stott, dia seorang penulis juga, dia mengatakan bahwa pengertian sebagai pekerja itu apa? Kerja itu dikatakan adalah pengeluaran tenaga baik secara manual atau mental atau kedua-duanya dalam pelayanan terhadap orang lain, ya, dan juga bisa membuahkan kepuasan bagi si pekerja itu. Dan manfaatnya itu bukan pada dirinya sendiri, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat dan juga dikatakan bermanfaat bagi kemuliaan Allah. Ya, jadi kalau kita bekerja, ya sebenarnya bukan cuma kita memenuhi kebutuhan kita, tetapi juga harusnya itu membawa
satu kehidupan rohani, baik di pelayanan maupun kepada masyarakat. Ya. Dan tujuannya bukan untuk diri kita, tetapi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu yang dikatakan oleh John Stott. Nah, istilah kerja juga kalau saudara perhatikan itu digunakan dalam arti digaji, bisa ya kan, karena orang bekerja kan pasti digaji, saudara ya. Nah, bisa oleh seseorang, oleh satu perusahaan ya, di mana mereka telah melaksanakan tugas atau pekerjaan yang memang dilakukan pada tempatnya yang ditugaskan, sehingga dia di situ menjadi satu karyawan atau dia menjadi satu staff di situ, ya itu bisa dikatakan dengan juga istilah dari bekerja. Tetapi Hasan Sadli, ya ini kita masih bahas secara umum dulu ya tentang kerja itu. Nah, Hasan Sadli menjelaskan bahwa kerja itu sebagai pengerahan tenaga. Jadi baik pekerjaan jasmani maupun rohani itu dikatakan menurut Hasan Sadli itu kita sedang apa? Mengerahkan seluruh tenaga kita. Ya, baik untuk pekerjaan secara jasmani maupun untuk hal-hal yang rohani. Yang dilakukan untuk apa? Menyelenggarakan proses produksi. Ya. Nah, kerja itu adalah faktor penting sebab merupakan faktor produksi yang berpangkal pada manusia. Nah, itu menurut Hasan Sadli. Jadi menurut Hasan Sadli, bekerja itu adalah merupakan faktor produksi. Di mana kita bekerja, kita bisa menghasilkan. Bukan cuma menghasilkan uang, tetapi kita juga bisa menghasilkan karya-karya yang lain. Kalau dia pelukis, ya maka dia bisa menghasilkan karya. Ya, kalau dia seniman, maka dia bisa menghasilkan karya. Kalau dia olahragawan, dia bekerja sebagai olahragawan, maka dia bisa menghasilkan karya juga. Ya, nah itu menurut daripada Hasan Sadli. Ya, ada yang kenal Hasan Sadli? Tidak ada? Nah, oke, sekarang itu dari tinjauan secara umum. Sekarang kita lihat tinjauan dari sudut pandangan Alkitab. Ya, kita tahu bahwa Alkitab itu terdiri dari dua bagian, yaitu Perjanjian Lama dan apa? Perjanjian Halo? Saudara konsentrasi masih mengikuti? Baru, Bapak. Ayo. Baru. Ya, jadi Alkitab di kita itu dibagi menjadi dua, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kenapa dikatakan Perjanjian Lama? Karena memang itu isinya tentang perjanjian-perjanjian di masa lalu yang memang dibuat oleh Allah kepada umat Israel, ya. Dan itu intinya menubuatkan tentang kedatangan daripada Mesias, Sang Juru Selamat itu. Nah, Perjanjian Baru, kenapa dikatakan Perjanjian Baru? Karena perjanjian itu telah diperbarui, ya, melalui siapa? Melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Dengan datangnya Yesus sebagai Juru Selamat, maka perjanjian yang lama itu bukan tidak berlaku, tetap berlaku, tetapi perjanjiannya diperbaharui. Nah, itu makanya dikatakan Perjanjian Baru, ya. Nah, makanya Alkitab kita itu mengandung janji. Makanya dikatakan perjanjian, karena di dalam Alkitab, baik Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, isinya semua adalah tentang janji-janji Allah, tentang kedatangan Mesias, Raja, Sang Penyelamat itu ke dalam dunia ini. Makanya kita dinamakan Alkitab Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Nah, sekarang kita lihat ditinjau dari sudut pandang Alkitab. Dalam Perjanjian Lama, itu dalam bahasa Ibrani, kata yang paling sering digunakan untuk kata kerja itu adalah asa. Saudara pernah dengar ada orang namanya Asa? Saya punya teman, punya jemaat ada namanya Asa, yang punya clothing di lingkaran di Ambipura itu, di samping Bank Papua itu, yang ada clothing baju itu. Nah, itu namanya, yang punya namanya Asa. Ya. Nah, dalam bahasa asli Ibrani, kata kerja yang digunakan itu adalah asa, dan kata bendanya itu adalah maase. Ya, ini kita belajar sedikit berbau-bau teolog ya, karena basicnya harus ada dasar. Karena ini kita melihat dari tinjauan sudut pandang Alkitab.
Nah, kalau kita melihat dari sudut pandang Alkitab, harus ada basic dasar bahasanya, karena perjanjian lama itu ditulis dengan bahasa Ibrani dan bahasa Aram. Ya, kalau perjanjian baru semuanya itu ditulis dalam bahasa Yunani. Ya, jadi kalau kita bilang Alkitab itu diterjemahkan menggunakan dalam 3 bahasa, bukan diterjemahkan, menggunakan 3 bahasa. Dalam bahasa asli itu menggunakan yang perjanjian lama menggunakan bahasa Ibrani dan juga bahasa Aram. Tapi dalam perjanjian baru itu hanya menggunakan bahasa Yunani. Ya, jadi hanya 3 bahasa yang digunakan di dalam Alkitab kita. Ya, tidak ada. Kalau yang bahasa Inggris, bahasa Indonesia itu kan terjemahan. Ya, terjemahan dalam berbagai bahasa. Nah, kata bendanya itu adalah maase. Penggunaan dari kata asa itu biasanya diterjemahkan sebagai melakukan atau membuat. Jadi sesuatu yang sedang dilakukan, sesuatu yang sedang dibuat. Itu arti dari kata maase. Nah, ketika asah itu diterjemahkan menjadi kata kerja, maka hal itu selalu menunjukkan kepada pekerjaan dari bangsa dalam suatu proyek. Kalau di dalam Alkitab kita bisa melihat contoh-contoh, misalnya bagaimana bangsa Israel ketika itu diperintahkan oleh Tuhan untuk membuat atau mengerjakan tabernakel. Ya, tabernakel itu adalah bait Allah yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Musa. Ya, dan bagaimana mereka mengerjakan tabernakel bait Allah itu, ya, pada waktu itu memang tidak menggunakan tembok. Karena memang waktu itu bangsa Israel masih berpindah-pindah. Waktu masa pemimpinan Musa, bangsa Israel kan belum menetap. Mereka berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Karena itu mereka tabernakelnya itu cuma tabernakel yang tidak permanen. Tetapi setelah itu mereka masuk dalam tanah Kanaan, Tuhan memerintahkan mereka untuk membuat satu rumah Tuhan, tabernakel yang baru, yang bentuknya permanen, ya, atau terbuat dari tembok. Ya, kalau saudara bisa baca nanti di dalam Keluaran pasal 31 ayat yang keempat, kemudian Keluaran 36 ayat 1, 1 Raja-Raja 9 ayat 23, dan juga di dalam kitab Nehemia pasal 2 ayat 16. Nah, istilah-istilah Ibrani yang lebih sering digunakan itu adalah selain asa, tapi juga maase. Nah, maase itu digunakan sebanyak dalam Alkitab Perjanjian Lama itu 180 kali. Ya, cukup banyak. Ya, artinya apa? Artinya pekerjaan atau perbuatan, aktivitas, ya, dan diartikan juga sebagai apa? Sesuatu yang dihasilkan dari aktivitas. Saya nggak usah baca ayatnya, nanti saudara baca ayatnya karena kita nanti terlalu kelamaan, tapi nanti ayat-ayatnya saudara baca, ya. Jadi dalam bahasa Ibrani kata kerja itu menggunakan kata asa, tapi dalam kata bendanya itu menggunakan kata maase. Ya. Paham ya, Bapak Ibu ya? Paham. Kalau nggak paham, amin aja gitu ya. Amin kan. Oke, nah saudara, dengan kata lain apa? Dengan kata lain kerja adalah sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah Sang Pencipta. Jadi kalau kita berbicara tentang kerja, itu bukan cuma sekedar mencari nafkah, bukan cuma sekedar memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, tetapi bagaimana kita bertanggung jawab terhadap Tuhan Sang Pencipta itu untuk kita bisa mempertanggungjawabkan setiap pekerjaan kita. Itu sebabnya di dalam Kolose pasal yang pertama dikatakan bahwa lakukanlah segala sesuatu untuk Tuhan. Ya. Jadi dalam bekerja kita harus sadar bahwa kita juga harus bertanggung jawab. Bukan cuma kepada pimpinan kita, bukan cuma kepada atasan kita, tetapi juga kepada Tuhan. Nah, ini yang perlu kita pahami. Arti lainnya adalah bahwa kerja itu merupakan ibadah, Bapak Ibu. Ya, ibadah yang harus dilakukan di hadapan Allah. Jadi kalau kita berbicara tentang
Ibadah itu bukan cuma berbicara tentang bagaimana kita hadir di gedung ibadah, kita hadir di gereja, lalu kita memuji menyembah Tuhan, bukan cuma itu aja. Ibadah itu luas, ya. Bekerja pun juga adalah bagian daripada ibadah kita. Amin. Ya. Nah, karena itu kalau kita sadar bahwa bekerja itu adalah bagian dari ibadah, maka kita harus benar-benar bekerja dengan bertanggung jawab kepada perusahaan di mana kita ada, kepada pemerintah di mana kita bekerja. Kita harus bertanggung jawab, ya. Karena apa? Semua itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ya, istilah dalam bahasanya itu, dalam bahasa aslinya menggunakan kata abadah. Ya. Itu mengandung makna pelayanan. Kata abadah atau ibadah, dia ada diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, itu artinya apa? Mengandung makna pelayanan. Nah, karena itu saudara, dengan motivasi melayani Allah, sesungguhnya kerja itu bukanlah hal yang lebih rendah. Ya, bukan hal yang lebih rendah. Itu sama dengan kita melayani Tuhan. Karena bekerja itu adalah juga pelayanan kepada Tuhan. Bukan cuma pelayanan kita di gereja yang kita katakan itu adalah pelayanan, tidak. Tetapi juga di tempat kerja kita, itu adalah pelayanan kita. Amin. Haleluya. Yang bilang amin, yang setuju berikan jempolnya dulu. Amin. Berikan jempol dulu. Ya, nah karena itu Bapak Ibu, di dalam perjanjian lama, kerja itu sangat dihormati. Orang yang bekerja itu di dalam Alkitab, dalam perjanjian lama, itu orang-orang yang bekerja itu sangat dihormati. Khususnya pekerjaan keahliannya, itu sangat dihormati. Orang-orang yang memiliki kemampuan di dalam Alkitab pun, ya, itu sangat dihormati oleh Tuhan. Baik itu tukang priuk, tukang kayu, tukang tenun, itu sangat-sangat dihormati. Nah, karena itu kerja adalah bagian utuh dari kehidupan manusia. Tidak bisa itu dipisahkan. Karena itu adalah bagian utuh dari manusia. Nah, karena itu saudara perlu pahami bahwa konsep ini, konsep yang saya bilang itu bahwa kerja itu adalah sesuatu pelayanan kepada Tuhan, bahwa orang yang bekerja dalam Alkitab perjanjian lama itu juga adalah sesuatu yang sangat dihormati Tuhan. Nah, konsep ini saudaraku lahir dari pandangan yang penuh pengharapan terhadap apa? Terhadap tanggung jawab kita. Bukan saja kepada Tuhan, tetapi juga kepada keluarga, masyarakat, pekerjaan di mana kita dipercayakan. Itulah tanggung jawab kita. Nah, karena itu Bapak Ibu, sebentar saya lanjut ke slide saya. Oke. Nah, berkenaan dengan hal tersebut Bapak Ibu, seorang penulis buku rohani namanya Jerry and Mary White, dia mengutip pandangan William Barclay. William Barclay ini saudara adalah seorang teolog dari Calvinis, ya. Dia mengatakan begini, dia mengutip bukunya dari Barclay yang berjudul Ethics in a Promiscuous Society, mengatakan bahwa bagi seorang Yahudi kerja amatlah penting. Kenapa? Karena kerja itu adalah intisari dari kehidupan. Itu menurut William Barclay. Bahwa pekerjaan itu nggak bisa dipisahkan dari satu kehidupan dan pelayanan. Kalau orang Yahudi bilang dia bekerja, itu dia juga melayani Tuhan. Makanya saudara kalau lihat orang-orang Yahudi, itu mereka kerja nggak asal-asalan. Mereka kerja betul-betul. Ya, makanya mereka kenapa begitu diberkati Tuhan? Karena mereka bekerja bukan hanya untuk mendapatkan income, bukan hanya untuk mengubah kehidupan mereka, tapi mereka bekerja itu untuk Tuhan. Sekecil apapun pekerjaan mereka melakukan sungguh-sungguh untuk, karena mereka ukurannya adalah pekerjaan yang mereka lakukan itu adalah intisari dari satu kehidupan yang itu adalah merupakan ibadah atau bentuk pelayanan, bentuk penghormatan kepada Tuhan. Ya. Nah, orang-orang Yahudi mengenal istilah begini, saudara. Kalau saudara tahu bahwa orang-orang Yahudi itu mengenal istilah orang yang tidak mengajar anak lelaki yang berusaha,
sama saja dengan mengajarnya mencuri. Itu prinsip. Itu istilah orang Yahudi. Jadi kalau ada orang Yahudi yang tidak mau mengajar anaknya untuk berusaha, untuk bekerja, maka sama dengan dia sedang mengajar anaknya untuk mencuri. Karena bagaimana mungkin dia bisa memenuhi kebutuhannya kalau dia nggak diajarkan bekerja. Kalau malas ya lama-lama jadi pencuri kan. Makanya mereka memegang prinsip bahwa bekerja itu bagian dari ibadah. Ya, bekerja itu bagian daripada ibadah. Karena Alkitab bilang di dalam Alkitab Perjanjian Lama bahwa jangan malas, ya, jangan malas. Itu yang dipegang oleh orang-orang Yahudi. Karena itu mereka punya istilah bahwa kalau ada anak-anak laki-laki yang tidak diajarkan untuk bekerja, yang tidak diajarkan untuk berusaha, maka sebenarnya orang tuanya itu sedang mengajar anaknya sedang mencuri. Ya, bahkan seorang rabi Yahudi yang sama kedudukannya dengan seorang dosen atau profesor, ya, di perguruan tinggi, itu saudara, mereka mengatakan menurut hukum Yahudi, ya, menurut hukum Yahudi itu tidak boleh, ya, menerima 1 sen pun dari tugas mengajarnya. Karena mereka menganggap apa? Bahwa mereka itu ketika mereka mengajar di sekolah di perguruan tinggi, baik dia adalah seorang profesor, kalau dia mengajar, mereka tidak mengambil 1 sen pun dari tugas mereka mengajar. Ya, ia harus menguasai suatu bidang, harus sungguh-sungguh. Usaha yang dilakukan dengan tangannya itu harus betul-betul dia kerjakan dengan sungguh-sungguh. Walaupun mereka tidak dibayar, karena mereka tahu bahwa mereka mengerjakan itu bukan untuk diri mereka, tapi untuk Tuhan. Itulah kelebihannya orang-orang Yahudi. Ya. Oleh karena itu, ada rabi yang menjadi tukang jahit, nggak malu dia. Ada rabi yang jadi tukang sepatu, ada rabi yang jadi tukang cukur, mungkin kalau saudara lihat di Israel, ada rabi yang jadi tukang roti, dan bahkan mungkin ada rabi yang menjadi aktor, bintang film. Ya, mereka nggak malu, karena mereka menganggap apapun pekerjaan itu tidak ada yang rendah di hadapan Tuhan. Mau dia jadi pelayan restoran, mau dia menjadi pelayan apapun, bagi orang Yahudi pekerjaan itu bukan sesuatu yang membuat dia rendah, karena mereka sedang melakukan untuk Tuhan. Gitu ya. Tapi kita kan orang Indonesia, aduh, kalau jadi satpam katanya itu pekerjaan rendah, jadi cleaning service pekerjaannya rendah, ya. Kita kan masih melihat seperti itu di Indonesia. Melihat karena kita menganggap bahwa pekerjaan yang kita kerjakan itu menunjukkan status sosial kita kan. Ya, bukan menunjukkan bahwa kita berbakti kepada Tuhan, bentuk pengagungan kepada Tuhan, bentuk pelayanan kita kepada Tuhan. Ya, beda. Nah, karena itu bekerja bagi seorang Yahudi itu adalah satu kehidupan. Ya, satu kehidupan. Dengan demikian, semua jenis pekerjaan yang dikaruniakan Allah kepada seseorang harus diterima dengan ucapan syukur. Jadi orang Yahudi itu, apapun pekerjaan mereka, mereka sekecil apapun yang mereka kerjakan, mereka terima itu semua sebagai sesuatu yang harus disyukuri di hadapan Tuhan. Gitu. Ya. Karena mereka berpikir menganggap bahwa pekerjaan itu adalah suatu kehidupan. Ya. Jadi beda konsep berpikirnya dengan kita. Ya. Nah, makanya mereka mensyukuri itu tanpa harus menjadi iri dengan pekerjaan yang lebih mungkin mendatangkan keuntungan. Oh, kenapa kok dia begini, kok dia bisa kerja begini? Ya enggak, dia enggak iri dengan orang lain. Dia enggak iri dengan berkat orang lain. Karena prinsip Alkitab kan Perjanjian Lama ada hukum mengajarkan bahwa jangan engkau menginginkan milik orang lain, yo. Termasuk pekerjaan orang lain, penghasilan orang lain. Itu mereka sudah ditanamkan. Ya. Jadi orang Yahudi itu nggak pernah iri dengan keberhasilan seseorang. Tapi yang dia lakukan apa? Dia berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Makanya mereka semua orang-orang Yahudi itu pinter-pinter. Ya. Pinter-pinter. Bukan cuman pinter kerja, pinter juga otaknya, saudara. Ya. Selain memang dia bangsa yang dikhususkan oleh Tuhan sebagai percontohan di bumi ini waktu itu, ya, orang-orang Yahudi ini kan, orang-orang Israel kan orang-orang pilihan Tuhan.
Tidak ada manusia di muka bumi ini yang pernah makan roti dari surga, kan? Betul? Ya, cuman orang Yahudi kan yang pernah makan roti dari surga. Orang Yahudi saja, orang Israel yang pernah makan puyuh pengiriman dari surga ya cuman orang Israel, ya kan? Nggak ada orang-orang lain. Bahkan Israel itu kan itu bangsa yang didirikan oleh Tuhan sendiri dari seorang bernama Yakub. Ya, Yakub itu dulu penipu, artinya setelah Yakub sadar dan bertobat, namanya dirubah menjadi Israel, artinya putra mahkota. Ya, jadi nama Israel itu bukan nama buatan manusia. Negara Israel itu bukan negara yang didirikan oleh manusia, tapi negara yang didirikan oleh Tuhan. Makanya walaupun dia kecil-kecil begitu, dunia juga takut, saudara. Ya, walaupun negaranya kecil gitu, tapi dunia juga takut itu karena Tuhan ada bersama dengan mereka. Ya, nah kalau kita rewind lagi, kita kembali dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian lama, saudara bisa lihat itu dalam kitab Kejadian, bagaimana ketika Adam dan Hawa itu tinggal di Taman Eden, mereka ditugaskan Allah untuk apa? Untuk bekerja, kan? Mereka ditugaskan Tuhan untuk bekerja, untuk mengusahakan dan untuk memelihara Taman Eden itu. Ya, dalam Kejadian pasal 2 ayat 15. Nah, dari ayat itu kita bisa lihat bagaimana ayat itu menerangkan dengan jelas bahwa Allah itu memberikan perintah. Untuk apa? Untuk bekerja. Jadi manusia itu memang diberikan Tuhan tanggung jawab untuk apa? Bekerja. Ya, kalau kita lihat juga di dalam Keluaran pasal yang ke-34 ayat 21. Ya, bagaimana perintah itu juga Tuhan tuliskan bahwa 6 hari lamanya engkau bekerja, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah engkau berhenti, dan dalam musim membajak dan musim menuai haruslah engkau memelihara hari perhentian juga. Ya, sama seperti Tuhan. Dia ketika hari yang ke-6 hari dia menciptakan, di hari yang ke-7 Tuhan berhenti. Ya, sama Tuhan juga menegaskan kepada kita orang Israel untuk apa? Orang Israel pada waktu itu untuk apa? Untuk juga menjaga hari yang ke-7. Karena Tuhan itu sudah mengatakan bahwa 6 hari kamu sudah bekerja, tetapi di hari yang ke-7 kamu harus istirahat. Ya, kamu harus istirahat. Berarti di situ ada perintah, memang Tuhan suruh kita untuk bekerja. Orang Israel suruh bekerja selama 6 hari. Tetapi juga harus memperhatikan hari yang ke-7, hari Sabat, di mana orang tidak boleh lagi bekerja, harus berhenti dalam segala aktivitas pekerjaan mereka. Baik mereka sebagai petani, baik mereka sebagai tukang apapun, mereka harus memelihara hari perhentian itu. Ya, nah karena itu dalam bahasa asli klausa 6 hari lamanya engkau bekerja di dalam Keluaran pasal 34 itu ayat 21, saudara, itu dalam bahasa aslinya ditulis dalam bentuk imperatif atau perintah. Jadi 6 hari lamanya engkau bekerja itu perintah di dalam Keluaran pasal 34 ayat 21. Ya, jadi bekerja itu bukan satu pilihan yang boleh dilakukan atau tidak, saudara ya. Tetapi bekerja itu adalah perintah. Kerja adalah sesuatu esensi dari manusia itu sendiri. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk yang bekerja. Amin. Jadi jangan malas-malas ya. Haleluya. Jangan saudara malas-malas. Tuhan itu gak suka saudara kita ini malas-malas. Karena memang Tuhan menciptakan kita manusia sebagai makhluk yang bekerja. Oh, sorry. Putus ya. Oke, sorry Bapak Ibu. Sebentar ya, saya lanjut lagi nanti ya. Sebentar.